Teman-teman, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai advanced filter. Jadi di bagian ini teman-teman, saya akan khususkan untuk membahas um, karakter pengganti. Jadi kalau sebelumnya kita sudah bahas operator matematika, di sini kita lebih banyak membahas karakter pengganti untuk teks. Baik, ada bagian yang saya lupa sampaikan di bagian video sebelumnya teman-teman, karena di video sebelumnya saya sudah memberikan contoh untuk penggunaan operator matematika di dalam tanggal dan juga di dalam um, nilai atau angka, dan lebih tepatnya di contoh yang sudah saya berikan itu penggunaan operator matematika untuk harga ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, bagaimana penggunaan operator matematika ini di dalam teks? Apakah bisa digunakan atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Tetapi apakah maknanya sama seperti pada operasi matematika? Ya. Nah, hanya saja nanti kalau di matematika, kalau dalam bentuk angka, teman-teman, biasanya kalau kita tulis lebih dari sama dengan 5, artinya semua yang nilainya lebih dari sama dengan 5. Tetapi kalau dalam bentuk teks, maka kalau dia misalkan lebih dari sama dengan C, berarti dia akan menampilkan semua kata atau teks yang berawalan C dan abjad setelah C. Jadi termasuk D, E, F, G, H, dan seterusnya teman-teman. Kalau kita buat kurang dari C, maka dia hanya akan menampilkan teks yang berawalan di bawah C. Berarti ada A dan B. Itu berlaku ya teman-teman. Tetapi di sini saya tidak akan tunjukkan contohnya. Nanti teman-teman bisa coba langsung di dalam aplikasi yang teman-teman buat ya. Di sini saya hanya akan membahas lebih khusus bagaimana kalau menggunakan karakter pengganti. Baik, kita langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah membuka file yang kita gunakan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini saya sudah tambahkan ada tanda bintang, tanda tanya, dan tanda gelombang ya. Ini namanya dalam bahasa Inggris asterisk, question mark, dan tilde. Jadi 3 karakter ini lah yang paling sering digunakan di dalam advanced filter. Tapi dari ketiganya biasanya yang lebih sering lagi digunakan itu adalah asterisk atau tanda bintang teman-teman. Artinya apa? Kita akan bahas satu persatu. Baik. Saya akan mulai dari konsepnya dulu ya. Saya akan jelaskan konsepnya, kemudian nanti kita akan langsung masuk ke contoh. Kita mulai dari arteris teman-teman. Jadi kalau arteris itu sebenarnya dia mewakili teks sebelum ataupun sesudah. Ya, misal kalau saya tulis ini begini teman-teman, maka ini artinya semua kata ya yang mengandung kata beras udah di akhir, maka itu masuk di dalam kriteria. Jadi misal kalau saya buat kriteria begini, yang akan masuk itu nanti teman-teman itu adalah misalkan apa namanya ini, karung beras ini masuk ya. Kemudian seberas, meskipun nggak ada kata ini, apalah, atau beras-beras ya, kalau ada ini bisa teman-teman. Jadi intinya tanda arteris ini, tanda bintang ini mewakili huruf atau karakter sebelum beras ya. Jadi tanda bintang ini mewakili huruf atau karakter sebelum beras. Bagaimana kalau saya buat begini, beras baru tanda bintang 2. Nah, kalau begini teman-teman, maka nanti kalau ada kata misalkan karung beras besar, ini akan masuk dalam filternya teman-teman gitu. Sedangkan kalau dia hanya tanda bintang kemudian beras, maka ini tidak masuk ya teman-teman, karena ada kata setelah beras. Jadi untuk mewakili
karakter atau huruf setelah beras ini kita gunakan arteris, ya. Jadi teman-teman bisa paham ya. Nah, sekarang ada satu yang uh, yang perlu kita ketahui teman-teman. Bisa jadi modelnya itu bagaimana kalau kita mau betul-betul kata beras. Jadi misal ya, kalau ada kata seberas, kita tidak mau ada kata seberas ini masuk dalam kriteria. Kalau kita hanya menulis ini, teman-teman, kita masukkan ini akan masuk dalam kriteria. Kalau kita gunakan ini juga masuk dalam kriteria, ya. Oke. Bagaimana cara supaya ini tidak masuk di dalam kriteria seberas ini? Maaf, ini bukan kata ya. Maksudnya saya buat dua huruf sebelumnya ini hanya untuk digunakan sebagai contoh saja di kasus ini. Ini tidak ada artinya ini seberas. Jadi bagaimana caranya supaya ini tidak masuk dalam kriteria kita? Gampang sekali teman-teman. Kalau kita mau hanya ada mengandung kata beras, baik sesudah ataupun sebelum, ataupun dia ada di tengah-tengah, maka yang harus kita lakukan adalah bintang, spasi, kemudian beras, spasi, bintang. Nah, tanda spasi ini akan masuk dalam filter teman-teman. Jadi nanti kayak seberas, oh ini tidak masuk karena apa? Harus ada spasi sebelum B dan harus ada spasi setelah S. Begitu. Jadi apakah beras-beras masuk? Ini tidak masuk teman-teman karena sebelum B tidak ada spasi. Ya. Jadi apakah karung beras masuk? Ini masuk teman-teman karena setelah oh maaf, ini tidak masuk ya teman-teman, minta maaf. Karena sebelum B ini ada spasi, tapi setelah S tidak ada spasi. Ya, kecuali kita hapus spasi setelah S. Begitu. Jadi apa yang masuk? Misalkan karung beras besar. Ini masuk teman-teman. Kenapa? Sebelum B itu ada spasi dan setelah S ada spasi. Jadi kita gunakan kriteria ini. Begitu. Ini bergantung sebenarnya teman-teman, bergantung kebutuhan teman-teman di dalam aplikasi yang dibutuhkan ya. Tetapi kalau biasanya kalau filter pada umumnya, maka kita gunakan yang ini saja teman-teman. Yang ada arteris di awal dan arteris di akhir tanpa spasi. Jadi nanti ketika search, kalau kata itu ada, maka dia akan masukkan di dalam kriteria. Nah, ini saya jelaskan teman-teman supaya bisa paham. Artinya bahwa arteris sendiri ada banyak sekali ide yang kita bisa ada banyak sekali kombinasi yang kita bisa gunakan untuk bisa mendapatkan kriteria yang berbeda, hasil yang berbeda ya. Baik, ini kalau dia arteris teman-teman. Bagaimana kalau question mark? Kalau question mark itu dia lebih kepada karakter pengganti untuk satu karakter teman-teman. Jadi misalkan ini bintang, maaf, ini B ras. Oh maaf, ini harusnya. Ini yang masuk apa saja teman-teman? Kalau saya buat begini, maka nanti akan masuk adalah beras, becas. Jadi semua yang punya satu karakter di tengah di antara B dan AS itu masuk semua teman-teman. Jadi ini juga belas ini masuk teman-teman. Oke. Kalau saya ubah nanti bela ini, kalau saya buat begini teman-teman, tanda tanya di akhir, maka nanti yang akan masuk itu belas, belam, belak, dan semua. Yang penting awalnya itu harus bela dan ada satu karakter tambahan di akhir. Nah itu kalau dia question mark teman-teman. Bagaimana kalau tilde? Kalau tilde itu sebenarnya dia lebih kepada memastikan bahwa karakter pengganti itu adalah termasuk dalam pencarian. Ya. Jadi ini misal ya, ini beras, ya, oke teman-teman. Tetapi memang saya mau mencari kata yang ada bintangnya, ada karakter bintang dan ada berasnya teman-teman. Begitu. Bagaimana caranya? Kalau saya hanya buat seperti ini nanti dia tidak akan cari yang ada bintangnya ini teman-teman. Kenapa? Karena bintang ini termasuk karakter pengganti. Makanya saya butuh menambahkan ini di awal. Tanda gelombang. Artinya bahwa nanti saya harus mencari kata yang ada bintangnya ini, bintang beras. Begitu teman-teman. Ya.
Um, Itu penjelasan mengenai 3 karakter yang biasa digunakan, dan di contoh ini kita akan gunakan sebenarnya Arterix teman-teman, karena ini yang paling sering digunakan ya dari ketiganya. Kita akan coba teman-teman. Misal ini saya hapus dulu ya, ini hasil filter sebelumnya. Kita coba lihat data yang kita punya ya, ini beras, gula, kopi. Kita coba gunakan ini, kita buka ini teman-teman, VBA-nya. Oke. Kita gunakan di ini saja. Ini nama toko, dan yang ini adalah N2 ini kalau nggak salah apa ini? Kalau nggak salah ini nama jenis produk ya, jenis produk. Jadi di jenis produknya ini kita mau ada Arteris ya. Jadi teman-teman tinggal tambahkan tanda bintang, kemudian dan di akhir juga kita tambahkan tanda bintang ya. Nah, termasuk di nama toko juga kita mau apa ini? Oh, ini ada sadadan ya. Dan di sini juga teman-teman. Oke. Nah, ini sudah teman-teman. Oh, ini salah ya. Harus satu aja. Oh, ini salah ya. Ini harusnya ini juga. Oke, ini sudah teman-teman. Kira-kira ini apakah ini cukup teman-teman? Ya, sebenarnya kalau teman-teman mengikuti di video yang sebelumnya ini tidak cukup ya teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah tambahkan karakter di dalam teks di dalam nilainya. Artinya kita butuh menambahkan fungsi if supaya kalau nilainya kosong maka karakter ini tidak akan diinput di dalam sel. Jadi saya tambahkan dulu teman-teman. If text box 2 titik value sama dengan kosong, then ps titik range n2 sama dengan kosong, else ini nif. Baik. Oke, satu lagi. If text box 3 titik value sama dengan kosong, maka then ya, maka yang akan terjadi adalah ws titik range n2 titik value sama dengan kosong juga, kemudian saya tambahkan else, ini naik, saya akhiri dengan nif. Oke, ini teman-teman sudah jadi ya. Ini saya cuma tambahkan fungsi if aja di dalam ini. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita run ya teman-teman. Sekarang kita coba mencari yang ada nama toko. Kita kita jenis produk aja ya. Jenis produk, misal yang ada kata U dan L. Ini pasti masuk nanti harusnya. Ini termasuk gula gitu ya. Gula, itu hanya gula aja ya teman-teman ya. Yang lain tidak ya. Kita coba ya, filter. Oke, ini teman-teman bisa lihat, ini masuk ya, gula. Jadi semua yang mengandung ul di dalam kata ataupun kalimatnya itu akan masuk di dalam pencarian. Nah, bagaimana kalau ras? Nanti masuk teman-teman, semua beras masuk ini, teman-teman bisa lihat. Itu kalau kita gunakan Arteris. Jadi ini sangat bermanfaat teman-teman kalau kita mempermudah dalam pencarian, apalagi kalau kita lupa karakter atau katanya yang pasti. Jadi kita tinggal masukkan bagian yang kita ingat, kalaupun salah ketik nanti dia akan tetap bisa ada kemungkinan masuk dalam pencarian ya. Jadi ini kalau saya hapus kemudian saya masukkan P, maka semua kopi ini masuk teman-teman ya. Nah, jadi itu teman-teman. Ya, ini cukup gampang ya teman-teman untuk menggunakan ini. Jadi nanti teman-teman bisa langsung coba sendiri di dalam aplikasinya teman-teman. Dari semua yang kita sudah bahas di advance filter ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada banyak kriteria yang kita bisa kombinasikan untuk mendapatkan
hasil filter yang kita inginkan, teman-teman. Jadi silakan langsung dicoba, teman-teman. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Terima kasih.